Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Wajah sedih Bai Yue menjadi sedikit tenang. Dia tiba-tiba berbalik dan memeluk Long Haoshen dengan kuat. Maaf, Haoshen. Maaf, ibu membuatmu menderita. Ibu seharusnya tidak menyembunyikan semuanya, menyebabkan kesalahpahaman yang hampir merupakan kesalahan. Ibulah yang mengecewakanmu, membuatmu menderita selama ini. Tepat, setelah Long Haoshen berkultivasi dengan Long Xingyu selama 2 tahun, Long Xingyu pergi bersama Bai Yue, membuatnya kehilangan cinta dan perhatian orang tuanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun setelah itu. Siapa yang tahu berapa kali dia mendekati kematian? Jika bukan karena keberuntungan, Long Haoshen mungkin sudah mati di jalan ke depan. Apakah itu Long Xingyu atau Bai Yue, tak satu pun dari mereka yang benar-benar membantunya setelah itu. Tubuh Long Haoshen ini bergoyang. Setelah bertahun-tahun berlatih, pikirannya telah menjadi seperti baja. Namun, dia masih merasakan sakit yang menyakitkan di hatinya. Baru sekarang dia mengetahui bahwa ayahnya tidak pernah memperlakukannya sebagai putra sejatinya. Lalu, mengapa ayahnya membesarkannya? Apakah itu agar dia bisa membunuh Kaisar Dewa Iblis suatu hari nanti dan menciptakan perdagangan yang dia yakini akan mengadu domba putra dan ayah satu sama lain? Hati Long Haoshen ini dipenuhi dengan kepahitan. Melalui kesalahpahaman ini, Long Xingyu telah terluka. Bai Yue telah terluka juga, sementara orang yang paling terluka juga adalah orang yang paling tidak pantas menerimanya, dirinya sendiri. Dia jelas memiliki seorang ibu dan ayah, namun dia melewati tahun-tahun itu tanpa cinta dan perhatian orang tuanya. Ayahnya sendiri bahkan mencurigainya sebagai anak orang lain. Dia bukan seorang yatim piatu, tetapi dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada seorang yatim piatu. Setidaknya, anak yatim tidak akan memiliki harapan untuk cinta keluarga. Namun, dia jelas berpegang teguh pada harapan ini, namun itu hanya diinjak-injak oleh kenyataan. Mengambil napas kuat, Long Haoshen melihat ke langit. Dia melakukan yang terbaik untuk mencegah air matanya mengalir di pipinya. Dia memeluk ibunya dan berkata dengan susah payah, "Ibu, aku tidak menyalahkanmu atau ayah. Kalian berdua membawa saya ke dunia ini, jadi itu adalah kebaikan terbesar yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Aku tidak berhak menyalahkanmu. Aku hanya ingin tahu kebenarannya sekarang. Kenapa kamu putri Kaisar Dewa Iblis dan apa yang terjadi sebelum aku lahir?" Bai Yue mengangguk dengan lembut. Long Haoshen mengatakan dia tidak menyalahkannya, tapi itu malah membuatnya merasa lebih buruk. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Ibuku, yang akan menjadi nenekmu, pernah menjadi seorang pendeta. Dia memiliki nama yang sangat bagus bernama Bai Lingxuan. Dia adalah seorang pendeta, dan juga anggota regu pemburu iblis. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat yang luar biasa sebagai seorang pendeta. Di dalam kuil imam, dia adalah eksistensi yang mirip dengan keajaiban. Setelah menjadi pemburu iblis, dia mengikuti regu pemburu iblisnya dan bergerak melalui wilayah iblis dengan bebas. Kultivasinya naik lebih tinggi dan lebih tinggi juga. Pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya mati untuk pasukan mereka. Suatu kali, mereka menghadapi musuh yang kuat dalam misi mereka. Skuad pada dasarnya dimusnahkan. Itu adalah seorang pejuang di pasukannya yang melindungi nenekmu dengan nyawanya sehingga dia berhasil melarikan diri. Namun, prajurit itu mati setelah menyelamatkan ibumu juga. Pada saat itu, mereka masih berada dalam wilayah iblis. Meskipun nenekmu sangat kuat, bagaimanapun juga dia masih seorang pendeta. Tidak hanya dia hampir menghabiskan semua energi spiritualnya saat itu, luka-lukanya juga sangat parah. Dia tidak berhasil melarikan diri terlalu jauh sebelum pingsan di hutan. Begitu Bai Yue sampai di sana, Kaisar Dewa Iblis melanjutkan, "Akulah yang menyelamatkannya. Saya kebetulan sedang memeriksa berbagai klan. Tepat ketika saya lewat, saya merasakan aura manusia, yang membuat saya bertemu Lingxuan. Saat itu, lukanya sangat berat. Wajahnya pucat pasi. Namun, sejak pertama kali saya melihatnya, saya tertarik padanya oleh aura lembut dan penampilannya yang cantik. Itu adalah jenis kecantikan yang sama sekali berbeda dari ras saya. Akibatnya, saya melakukan hal yang tidak terduga dengan tidak membunuhnya. Sebaliknya, saya melalaikan tanggung jawab dan menyelamatkannya. Ketika Lingxuan bangun, dia melihatku yang sedang menyamar. Dengan kultivasi saya, tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa saya adalah iblis.
Saya mengatakan kepadanya bahwa saya juga bagian dari regu pemburu iblis, dan bahwa rekan saya telah meninggal di medan perang, sama seperti miliknya. Saya kebetulan lewat dan saya menemukannya, begitulah cara saya menyelamatkannya. Bagi Kaisar Dewa Iblis, ini juga bisa dianggap sebagai rahasia. Selain motif tersembunyi, alasan mengapa dia mengatakan ini sebelum semua pembangkit tenaga iblis adalah agar Long Hao Shen bisa memahami perasaannya terhadap neneknya. Sementara Ling Xuan adalah seorang pemburu iblis, dia berpikiran sangat sederhana. Dia sama sekali tidak meragukanku. Di bawah bantuan saya, lukanya berangsur-angsur sembuh dan kami semakin dekat. Dia begitu cantik dan begitu lembut. Untuk mendapatkan kepercayaannya, untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, aku bahkan membantunya dengan misinya. Aku bahkan membantunya membunuh anggota klan yang telah merenggut nyawa teman-temannya. Saat itu, dia sangat berterima kasih padaku dan dia juga mempercayaiku. Tanpa sadar, kami berdua jatuh cinta. Setelah sampai di sana, Kaisar Dewa Iblis benar-benar menjadi melankolis. Mungkin, ini adalah emosi yang seharusnya tidak muncul. Namun, Yuer, bahkan sekarang, saya dapat memberitahu Anda dengan yakin bahwa ibumu adalah wanita yang paling saya cintai dalam hidup saya. Tidak ada yang lain. Mendengar Kaisar Dewa Iblis, Bai Yue tidak bisa menahan tangisnya sekali lagi, sementara Long Xingyu terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia akhirnya percaya semua yang dikatakan Bai Yue. Sepanjang waktu, apa yang membuatnya merasa paling berkonflik, dan yang paling membuatnya sakit adalah putranya, Long Hao Shen. Sekarang dia telah mengetahui bahwa Hao Shen benar-benar putranya, rasa sakitnya malah menjadi lebih intens dari sebelumnya. Dibandingkan dengan Bai Yue, dia merasa telah membiarkan putranya lebih dari itu. Dan, dia bahkan, suara Kaisar Dewa Iblis sangat lembut. Tak satu pun dari Dewa Iblis pernah menyaksikan sesuatu seperti itu sebelumnya. Bahkan Agares bisa merasakan ketulusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam suara Kaisar Dewa Iblis. Hanya ketika dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang telah jatuh cinta dengan seorang wanita manusia. Kaisar Iblis yang telah memerintah iblis selama ratusan tahun juga memiliki perasaan terhadap seorang wanita manusia di masa lalu. Faktanya, cintanya pada wanita manusia begitu dalam sehingga dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Saya menghabiskan 1 tahun penuh dengan Ling Xuan di dalam wilayah saya sendiri. Selama waktu itu, saya membantunya menyelesaikan semua misinya, dan dia akhirnya jatuh cinta dengan saya juga. Dengan seorang pria dan wanita yang sendirian, ditambah dengan kegembiraan emosi, dia akhirnya menjadi wanita saya. Ling Xuan memberitahu saya suatu hari bahwa dia merindukan rumah. Dia ingin kembali. Dia ingin melihat keluarga dan teman-temannya, serta memberitahu mereka tentang saya, sehingga dia bisa menikah dengan saya. Saat itu, saya bahkan tidak ingat berapa kali saya ingin memberitahu dia identitas asli saya, tetapi saya tidak pernah berhasil mengumpulkan keberanian untuk melakukannya, karena saya bisa merasakan kebenciannya terhadap ras saya. Aku bahkan tahu ayahnya meninggal dalam pertempuran melawan rasku. Aku tidak bisa mengatakannya, karena aku terlalu takut kehilangannya. Saat itu, saya bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan posisi sebagai Kaisar Iblis untuknya dan terus seperti ini, menyamar sebagai manusia sepanjang waktu. Tahun yang saya habiskan bersamanya juga merupakan tahun paling bahagia dalam hidup saya. Aku mencoba berkali-kali untuk memengaruhinya agar berubah pikiran, tetapi untuk beberapa alasan pada akhirnya, dia bersikeras untuk kembali dengan tekad yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tanpa pilihan lain, aku hanya bisa menemaninya ke perbatasan aliansi kuil. Di matanya saat itu, aku adalah seorang pejuang manusia. Agar dia tidak mengetahuinya, saya menyuruhnya untuk kembali ke kuil imam dan menunggu saya. Saya akan pergi ke kuil prajurit untuk memberitahu orang tua saya, sebelum pergi menemukannya. Ling Xuan pergi dengan enggan. Namun, yang tidak pernah saya duga adalah bahwa setelah berpisah, itulah terakhir kali kami bertemu. Sampai di sana, mata Feng Xiu benar-benar menjadi basah. 2 garis air mata mengalir di wajahnya. Bai Yue terisak, alasan mengapa ibu bersikeras untuk kembali ke aliansi adalah karena dia denganku. Dia tidak mau memberitahumu, karena dia malu. Anda berjanji Anda harus menikahinya begitu dia kembali ke aliansi. Setelah kembali ke kuil imam, dia menunggumu datang untuknya. Namun, kamu tidak pernah datang. Anda tidak pernah berakhir datang. Tubuh Feng Xiu bergetar, ya.
Aku tidak pernah pergi. Saat itu, saya hanya memikirkan bagaimana saya bisa terus bersama Ling Xuan. Itu juga pada saat di dekat perbatasan manusia itulah identitasku terungkap karena suatu alasan. Sebelum aku bisa melepaskan penyamaranku dan segel untuk menutupi aura kegelapanku, aku diserang oleh dua regu pemburu iblis bernama. Awalnya tidak ada alasan bagi saya untuk takut pada mereka dengan kultivasi saya, tetapi untuk menyembunyikan aura saya dengan sempurna, segel yang saya pasang pada diri saya terlalu kuat. Mustahil bagi saya untuk melewatinya tanpa cukup waktu. Akibatnya, saya menghadapi pertempuran sengit. Meskipun pada akhirnya aku berhasil melarikan diri menggunakan kekuatan pilar naga iblis, aku juga terluka parah. Itulah satu-satunya saat saya terluka parah dalam hidup saya. Mau tak mau aku mencurigai Ling Xuan, karena hanya dia yang bersamaku sepanjang waktu. Jika dia tidak menemukan siapa saya dan telah merasakan segel di dalam tubuh saya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi secara kebetulan, sehingga saya akan diserang oleh dua regu pemburu iblis bergelar ketika dia bersikeras untuk kembali ke aliansi kuil. Saat itu, saya sangat menderita. Kesedihan yang menyiksa dan luka berat saya menyebabkan saya jatuh pingsan untuk waktu yang sangat lama. Luka saya berubah menjadi lebih baik karena kemampuan regeneratif alami saya. Namun, ketika saya terbangun, 1 tahun telah berlalu. Saat itu, aku masih memikirkan Ling Xuan. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan membuat jebakan seperti itu. Aku ingin menemukannya. Aku ingin menyelesaikan semua ini melalui dia, apapun yang terjadi. Akibatnya, segera setelah luka saya pulih, saya menyamar dan berkelana ke aliansi kuil, ke kuil imam untuk mencari Ling Xuan. Namun, ketika saya tiba di kuil imam, satu-satunya yang saya temukan adalah kuburan Ling Xuan. Ternyata, itu benar-benar kebetulan. Itu adalah kebetulan bahwa saya telah bertemu dengan dua regu pemburu iblis berjudul. Kaisar Dewa Iblis benar-benar berjuang untuk menahan isak tangisnya ketika dia sampai di sana. Bai Yue berkata dengan kosong, setelah ibu kembali ke kuil imam, dia menunggumu datang. Namun, saya tidak bisa menunggu. Dia sudah dengan saya dan perutnya tumbuh lebih besar dan lebih besar setiap hari. Setelah sekitar 5 bulan, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya karena dia memiliki sosok kurus di tempat pertama. Dia memberitahu keluarganya segala sesuatu tentang apa yang terjadi antara dia dan kamu. Saat itu, Anda menggunakan nama Feng Ling dan merupakan seorang pejuang dari kuil prajurit. Dia menunggumu selama beberapa bulan, tetapi kamu tidak pernah datang, dan dia melahirkan. Sementara nenek dan kakek tidak lagi hidup, ibu masih memiliki kerabat lain dan tuannya. Segera, mereka menanyakan kuil prajurit dan menara misi pasukan pemburu iblis tentang Anda. Jawaban yang mereka terima adalah bahwa orang seperti itu tidak ada. Saat itu, pikiran ibuku hampir runtuh. Dia sangat tidak berdaya, tidak ada yang membantunya. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak tahu apa orang yang sangat dia cintai sebenarnya adalah penguasa iblis, Dewa Iblis peringkat pertama, Kaisar Dewa Iblis. Tidak dapat menemukan Anda, banyak orang tahu bahwa ibu saya mungkin ditipu. Mereka semua membujuknya untuk tidak melahirkan saya, karena itu akan menghancurkan seluruh hidupnya. Namun, ibuku menolak. Dia terlalu baik hati. Dia tidak mau menggugurkan saya apapun yang terjadi. Dia mengatakan bahwa bahkan jika itu akan merenggut nyawanya, dia akan melahirkan saya. Setelah 10 bulan kean dan 1 hari kesakitan, saya lahir. Namun, justru karena kelahiran saya yang membawa rasa sakit dan bencana bagi ibu saya. Elemen saya adalah kegelapan. Setengah dari garis keturunanku berasal dari klan naga iblismu, mewarisi aura kegelapanmu. Baru saat itulah ibu menyadari bahwa pria yang dia cintai sebenarnya adalah iblis. Bisakah Anda bayangkan betapa besar pengaruhnya terhadap dirinya? Dan, karena elemen kegelapanku, itu menimbulkan kecurigaan yang kuat di dalam kuil imam. Mereka tidak menginginkan saya hidup, karena saya adalah keturunan iblis, dan darah iblis mengalir melalui saya. Ibuku melarang mereka membawaku pergi bagaimanapun caranya. Ibuku menjagaku dengan nyawanya. Agar aku bisa bertahan, dia menggunakan darahnya sendiri untuk menggantikan darahku, menggunakan elemennya sendiri untuk mengubahnya. Dia menggunakan cintanya untuk melindungi hidupku. Pada akhirnya, saya bertahan. Saya berhasil hidup di bawah kegigihan ibu karena cinta. Namun, tubuh saya masih hancur sampai tingkat tertentu. Tidak hanya itu menyebabkan pemuda yang lemah,
tidak mungkin bagi saya untuk berkultivasi juga. Setelah melahirkan saya, ibu saya sudah lemah, dan kemudian untuk menyelamatkan saya, dia menggunakan esensi terakhir yang dimiliki tubuhnya. Ketika dia melihat saya melewati saat yang paling kritis, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis surat pendek. Dia meletakkannya di dalam kantong bersulam dan menggantungnya di leherku. Setelah saya dewasa, saya membaca surat darah beberapa kali. Saat itu, saya sama sekali tidak mengerti apa yang ibu saya katakan. Hanya setelah Anda datang dan menemukan saya, membawa saya ke iblis dan memberitahu saya tentang apa yang terjadi antara Anda dan ibu saya mengerti apa yang ibu katakan. Namun, saya tidak pernah memberitahu Anda tentang surat itu. Aku tidak mau. Aku ingin kau menderita dari siksaan dan rasa bersalah atas kebaikannya. Itu kamu yang membuat ibu menderita. Kaulah yang membuatnya mati jadi kau. Aku membencimu. Karena menjadi terlalu emosional, Bai Yue hampir pingsan di pelukan Long Haoshan. Hanya karena pasokan vitalitas lembut yang konstan dari Long Haoshan, dia berhasil tetap sadar. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan kosong, surat. Sebuah surat. Ling Xuan benar-benar meninggalkan pesan untukku. Apa itu? Yue, katakan padaku, apa yang dia katakan di saat-saat terakhirnya. Tangan Bai Yue meraih kerahnya sendiri sambil gemetar dan mengeluarkan sebuah kantong bordir yang sangat tua. Dia bergumam, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu hari ini. Dia dengan hati-hati, mengeluarkan kain putih dari kantong bordir. Sangat jelas bahwa kain itu tidak persegi. Sepertinya itu telah dicabut dari sepotong pakaian. Darah di kain putih sudah menjadi coklat keunguan, jelas berasal dari bertahun-tahun yang lalu. Bai Yue membacanya dengan lembut, Yue adalah anakmu dan anakku. Aku mungkin akan segera berangkat, tapi akhirnya aku berhasil melindunginya. Tidak peduli siapa Anda hanyalah Feng Ling saya, Feng Ling yang menyapu dunia. Anda mungkin telah membodohi saya, tetapi saya tidak menyesali cinta saya. Bang! Mendengar itu, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menjadi pucat pasi. Tubuhnya bergoyang, hanya berhasil tetap tegak dengan tiba-tiba menusuk pedang naga iblis ke tanah. Tatapannya agak tercengang, itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik manusia yang menentangnya tidak bisa menahan perasaan simpati setelah mendengar cerita itu. Membaca isi surat itu, Bai Yue merasa seperti dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Ekspresinya mereda dan dia menoleh ke putranya. Dia dengan hati-hati meletakkan surat itu kembali ke dalam kantong di lehernya dan dia berkata dengan lembut, saya dibesarkan oleh banyak orang. Kematian ibu saya bagi saya menyentuh banyak tuannya dari kuil imam. Mereka diam-diam mengambil beban membesarkan saya. Meskipun saya tidak bisa berkultivasi, mereka merawat saya dengan sangat baik, melihat saya tumbuh dewasa setiap hari. Mereka juga tidak pernah memberitahu saya tentang tragedi yang dialami ibu saya sebelum kematiannya, hanya karena mereka berharap saya bisa hidup bahagia. Jika memungkinkan, mereka lebih suka saya tidak pernah tahu tentang itu. Lagi pula, aku tidak punya panggilan. Aku tidak bisa ambil bagian dalam perang melawan iblis. Ketika saya berusia 18 tahun, saya bertemu Xing Yu. Meskipun dia jauh lebih tua dariku, setiap gadis muda menghormati seorang pahlawan. Dia jatuh cinta padaku, sedangkan aku juga merasakan cinta padanya. Di bawah restu dari para penguasa kuil imam, kami menikah di kuil ksatria, tepat di dalam jalur gunung penentang naga. Jika semuanya berjalan lancar, kami akan menjadi pasangan yang bahagia. Saya tidak pernah memiliki tuntutan khusus dalam hidup. Saya hanya berharap orang yang saya cintai yang juga mencintai saya bisa bahagia. Namun, saat aku paling bahagia, kamu muncul. Ketika dia mengatakan itu, Bai Yue melihat ke arah Demon God Emperor di dekatnya. Suaranya dipenuhi dengan kebencian. Kaulah yang menghancurkan hidupku. Anda bisa merasakan aura Anda sendiri dalam diri saya, jadi Anda dengan paksa menculik saya dalam pertempuran antara iblis dan aliansi, membawa saya kembali ke istana Kaisar Iblis Anda. Saat itu, saya pikir saya sudah selesai, bahwa saya tidak akan pernah bisa melihat Xing Yu lagi. Setelah jatuh ke tangan Anda, saya tidak pernah berpikir saya bisa kembali hidup-hidup. Saya sudah siap bahwa jika Anda iblis mencoba saya akan mati agar Xing Yu tetap murni. Saya memegangi saya jepit rambut, siap untuk mengambil hidup saya sendiri kapan saja.
Setelah sampai di sana, Bai Yue mengangkat tangannya dengan lembut dan menyentuh wajah Long Haoshen. Jika bukan karena kamu, mungkin aku akan mengambil nyawaku sendiri saat iblis membawaku pergi. Aku hanya kebetulan mengetahui keberadaanmu saat itu. Aku bahkan belum sempat memberitahu ayahmu. Akibatnya, saya enggan untuk mati. Tidak perlu menyeret anak yang tidak bersalah ke dalam kubur bersamaku. Bahkan jika hanya ada kemungkinan sekecil apapun, aku harus tetap kuat dan bertahan untuk melahirkanmu. Sama seperti bagaimana ibuku menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungiku, aku rela menggunakan hidupku sendiri untuk melindungimu. Ibu, Long Haoshen memeluk ibunya dan juga terisak. Setelah itu, dia memberitahu saya bahwa dia adalah ayah saya. Dia bisa merasakan aura garis keturunannya padaku dan dia bisa melihat betapa aku hampir mirip dengan ibuku. Sejak saat itu, dia menahanku di wilayah iblis selama hampir 1 tahun. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik, sering bercerita tentang kisah yang terjadi antara dia dan ibu saya. Namun, karena kebohongan dan penipuannya, saya tumbuh tanpa ibu atau ayah. Bagaimana saya bisa memaafkannya? Aku adalah istri dari seorang ksatria suci dari kuil ksatria, namun aku adalah putri dari Kaisar Dewa Iblis. Saat itu, emosi saya sangat campur aduk. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ayahmu. Hanya setelah itu, ketika perut saya membengkak secara bertahap, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak dapat melahirkan anak saya di dalam iblis tidak peduli apapun yang terjadi. Akibatnya, saya mengancamnya dengan hidup saya sendiri. Itulah sebabnya dia mengirim saya kembali ke aliansi dan mengapa saya bisa kembali. Ketika saya kembali ke aliansi, saya hampir lahir. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ayahmu. Salah satu alasannya adalah karena ayah saya yang saya tolak, tetapi pada akhirnya, tetaplah ayah saya. Yang lainnya karena suami tercinta. Kebencian antara manusia dan iblis telah mencapai titik tidak bisa kembali, jadi bagaimana aku harus menghadapinya? Aku tidak menghadapinya. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan saya lakukan suatu hari nanti jika ayah saya membunuh suami saya, atau suami saya membunuh ayah saya. Akibatnya, saya tidak bisa melarikan diri. Saya hanya bisa memilih untuk lari. Masih ayahku, yang lainnya karena suami tercinta. Kebencian antara manusia dan iblis telah mencapai titik tidak bisa kembali, jadi bagaimana aku harus menghadapinya? Aku tidak menghadapinya. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan saya lakukan suatu hari nanti jika ayah saya membunuh suami saya, atau suami saya membunuh ayah saya. Akibatnya, saya tidak bisa melarikan diri. Saya hanya bisa memilih untuk lari. Masih ayahku, yang lainnya karena suami tercinta. Kebencian antara manusia dan iblis telah mencapai titik tidak bisa kembali, jadi bagaimana aku harus menghadapinya? Aku tidak menghadapinya. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan saya lakukan suatu hari nanti jika ayah saya membunuh suami saya, atau suami saya membunuh ayah saya. Akibatnya, saya tidak bisa melarikan diri. Saya hanya bisa memilih untuk lari. Setelah melahirkanmu di kota Odin, aku memutuskan untuk tinggal di sana. Tidak peduli seberapa sulitnya di sana, saya tidak mau menghadapi segala sesuatu di dunia luar. Saya merindukan Xingyu, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk berdiri di hadapannya dan mengatakan kepadanya bahwa saya adalah putri Kaisar Dewa Iblis. Justru karena kedalaman cintaku yang membuatku semakin enggan untuknya melalui rasa sakit ini. Akibatnya, saya hanya bisa lari darinya dan tidak pernah melihatnya. Itu berlangsung selama hampir 10 tahun. Ketika dia datang untuk menemukanku, dia sudah menjadi ksatria suci. Ketika saya melihatnya lagi, saya tidak dapat menahan emosi saya lebih lama lagi, jadi saya akhirnya setuju untuk kembali bersamanya, serta memberitahu dia tentang keberadaan Anda. Long Xingyu mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Bai Yue dan Long Haoshen dengan bingung, namun, ketika aku melihatmu lagi, aku tidak mempercayaimu. Saya bisa merasakan Anda melarikan diri, tetapi saya percaya bahwa Anda melarikan diri karena Haoshen, karena Anda memiliki dia dengan Kaisar Dewa Setan. Dapatkah Anda membayangkan rasa sakit, penderitaan yang saya alami saat itu? Namun, tidak peduli seberapa menyakitkan itu tidak bisa menyaingi cintaku padamu. Aku hanya terlalu mencintaimu, itulah sebabnya aku rela rasa sakit ini menggerogoti hatiku daripada berpisah denganmu lagi.